aku telah berada di Pasar Simpasa dan akan mewawancarai salah satu pemilik toko bumbu yang akan membagikan kisah inspiratifnya ke teman-teman Altek semuanya. Yuk ikutin keseruannya. Halo sahabat Altek, hari ini aku sudah bersama Pak Bunyamin Siregar, pemilik toko bumbu di Pasar Simpasa. Nah, karena kisahnya inspiratif sekali, maka hari ini aku akan mewawancarai Pak Bunyamin ini untuk menceritakan bagaimana perjalanan usahanya sampai mencapai omset yang diinginkan gitu. Nah, awalnya gimana sih Om ini bisa punya ide mau jualan bumbu? Kalau idenya jualan bumbu gimana dari pengalaman kerja? Soalnya kan pengalaman kerja kita di awal kan memang sudah di bumbu. Akhirnya kalau memang apa yang kita bisa kembangkan untuk usaha, itu yang harus kita kembangkan dari pengalaman ya, apa yang sudah kita jalankan gitu. Dari pengalaman bumbu ini ya harus kita tingkatkan, sebagaimana kan namanya juga usaha, kan apa aja usaha yang bisa yang menghasilkan halal untuk dimakan. Apalagi kan kita usaha ini kan nggak boleh bersetengah-setengah. Alhamdulillah mulai 2024 sampai 2023 ini, dari awal-awalnya di 2004 itu sangat merintis itu sangat susah sekali. Kenapa dibilang namanya juga usaha yang merintis itu? Ya kita masih memperkenalkan nama yang customer, pembeli, perkenalan produk. Apalagi bumbu ini kan memang bumbu khusus ibu-ibu yang di dapur. Karena bumbu ini kan kebutuhan yang di dapur, gimana untuk menyesuaikan selera masing-masing customer. Karena di setiap lingkungan itu beda-beda rasa lidahnya, itu yang kita itu untuk menentukan, untuk menyamakan gimana caranya untuk mengembangkan usaha di sini. Berarti dari 2004 ya dimulai usahanya dan langsung di pasar ini? Langsung di pasar ini 2004. Jadi modal pertamanya? Ya modal pertamanya dulu di sini 5 juta. 5 juta. Udah sama ini sewanya? Udah sama sewa, udah sama bahan, udah perlengkapan, udah penuh lah. Perlengkapan semuanya. Iya. Apakah punya pegawai pas 2004 itu? Di awal-awalnya sendirian, tidak mempunyai pegawai. Gimana kita mau mempunyai pegawai? Sementara di awal-awal kita dagang itu kadang dapat 15.000, 8.000. Ya. Iya. Buat kehidupan nutupin di operasional, buat makan aja susah. Jadi omset 15.000 itu maksudnya omset harian? Omset harian 15.000 di awal usaha. Oke. Akhirnya berkembang selama berapa lama? 2 tahun. 2 tahun itu berkembang? 2 tahun udah mulai meningkat. Peningkatannya apakah drastis atau? Nggak, secara berlahan. Oh, ya. Jadi 2004 dimulai sendirian dengan penghasilan pertamanya juga masih belasan ribu. Iya, belasan ribu. Sampai akhirnya hari ini berarti udah hampir. Ya kalau di 19 tahun. 19 tahun sih dirata-ratakan. Ini dirata-ratakan aja ya, bukan soalnya kan dagang kan ada pasang surutnya. Sabtu Minggu di sini yang paling berkembang sekali, sangat ramai sekali. Jadi hitung rata-rata aja. Hitung rata-ratanya itu 4 juta per hari. 4 juta per hari. Iya. Imlek, Nyepi, tahun baru. Sejak kapan akhirnya bisa mencapai omset sampai ratusan juta tersebut? Semenjak mulai 2004, awal-awal 2004, 5 tahun, berarti 2009. Usaha yang dijalani ini berarti pasti ada hambatan.
apa sih hambatan yang dilalui? Ya kalau hambatan di bumbu ini termasuk hambatannya nggak ada sih. Cuman hambatannya belakangan ini cuma gara-gara pengaruh dari COVID aja. Pengaruh. Iya, karena pengaruh dari COVID itu kan sangat dianjurkan untuk semua perumahan, apalagi pengunjung protokol kesehatan. Pengunjung di pasar itu dibatasi, yang biasanya 100% dibatasi jadi kadang 40%, 50% yang boleh masuk ke pasar. Jadi apakah ada solusi nggak yang dilakukan dari tokonya atau dikasih delivery gitu, maksudnya diantarin ke rumah-rumah? Ya, solusinya dari pengembang. Kalau kita dari sendiri nggak ada. Dari pengembang pasar itu mengeluarkan solusi, ia menyebarkan setiap perumahan itu bahwa ada aplikasi yang bisa dipesan. Soalnya dari dulu di pasar ini udah ada nomor yang tercantum di pengelola. Akhirnya dibagi-bagikan melalui WA setiap perumahan yang berkunjung ke dekat pasar Simpasa. Oh gitu. Iya, akhirnya begitu pengelola mulai inisiatif untuk pemesanan secara online, akhirnya mulailah pasar ini selama COVID itu tidak berpengaruh sama COVID. Akhirnya omset sehari-harinya itu seperti standar. Gitu. Berarti tadi aku lupa tanya. Berarti kan di awal baru ada satu toko tuh, karena baru mulai dengan omset 5 juta dan penghasilan per harinya juga saat itu masih nggak meyakinkan. Iya. Akhirnya sekarang udah berapa store-nya? Apanya? Tokonya udah diperluas kah atau enggak? Oh, kalau toko diperluas sih, tadinya toko diperluas ada, cuman yang namanya juga usaha selalu ada kendala. Tiap pasar itu kan beda, apalagi pasar-pasar yang baru sini kan susah untuk dikembangkan. Ya udah beberapa kali, udah 4 kali kita untuk mengembangkan di luar dari Simpasa gagal. Sampai hari ini? Sampai hari ini kita masih mengandalkan yang di Simpasa saja. Oh, berarti sampai hari ini selama 19 tahun masih satu toko itu Masih aja? satu. Masih satu toko itu aja. Jadi dari hambatan-hambatan yang udah diceritakan, apalagi di awal-awal dengan omset yang hanya belasan ribu tadi, apa sih mindsetnya, maksudnya yang selalu ditanamkan di pikiran gitu untuk yakin terus usaha ini? Ya kalau untuk yakin usaha ini selalu, apalagi bumbu kita harus mengikuti zaman. Jadi zamannya dari sekarang kan udah banyak menu baru, itu harus kita pelajari. Ya yang keduanya, kita itu gimana cara mempertahankan langgangan itu harus mengikuti perkembangan harga juga dengan sesuai dengan dengan elektronik kan gitu. Walaupun kita istilahnya mengurangi dari kos keuntungan dari biasanya karena ada online ini, kita rela buat online mengurangi keuntungan tersebut demi kelancaran usahanya. Oh, jadi udah masuk online sekarang? Udah masuk online, cuman online-nya dari pasar dia dikelola. Oh, dari pengelola pasar aja, nggak masuk ke Google, ke Gojek maksudnya? Iya. Ke Gojek, ke Grab gitu. Kita sih udah pingin niat sekali untuk memasukkan ke Gojek, namun bumbu ini kan tidak bisa untuk di pengiriman bisa lebih dari sehari karena bumbu ini kan tanpa pengawet. Apabila kita antar pengiriman lebih dari sehari, yang kita khawatirkan itu customernya itu kecewa, nyampe di rumah ternyata bumbu itu basi. Kalau dengan program Gojek yang baru ada Gosen yang cuma 1 hari sampai atau enggak di jam cuma 2-3 jam baru sampai di rumah, itu gimana? Kalau 2-3 jam sih masih bisa. Cuman di Gojek itu bumbu itu belum ada yang dimasukin, cuma ada makanan aja. Mungkin belum bisa juga karena programnya seperti itu. Baik, terima kasih udah mau berbagi kisah inspiratifnya dari perjalanan usahanya. Semoga bisa dikembangkan lagi. Tadi kan udah dicoba 4 kali untuk buka usaha baru ya, maksudnya buka toko baru, bukan usaha baru, buka toko baru dengan usaha yang sama yaitu bumbu. Semoga cepat ketemu tokonya dan cepat bisa menjalankan usaha yang lain. Sukses terus dan meningkat terus hasilnya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil wawancara saya dengan Pak Bunyamin Siregar, pemilik toko bumbu di Pasar Simpasa.
dari kisahnya tadi yang telah menceritakan bagaimana hambatan yang telah dilalui perjalanan usahanya dan juga solusi-solusi yang dilakukan untuk perkembangan usahanya tersebut sampai mencapai omset ratusan juta per bulannya. Semoga kisah ini menjadi inspiratif untuk teman-teman Altek semuanya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.